balik lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Ternyata memang dunia sangat membutuhkan Indonesia. Singapura juga sangat bergantung dengan Indonesia. Nah, jadi itu dia ya pembahasannya ini. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Solar di beberapa daerah sempat langka. Kelangkaan ini muncul di tengah kabar krisis energi yang melanda sejumlah negara. Lalu apakah krisis energi melanda Indonesia? Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi mengatakan, Indonesia tidak dalam kondisi krisis energi sebab memiliki sejumlah sumber energi. Meski demikian, ia menekankan pentingnya pengelolaan sumber energi tersebut. Presiden Jokowi ikut mengomentari krisis energi yang belakangan ini melanda beberapa negara di dunia. Pihaknya menilai ada berkah untuk Indonesia. Dengan kenaikan harga komoditas, Jokowi yakin perekonomian di daerah kita akan ikut terdorong naik sebab beberapa daerah di Indonesia tergantung pada komoditas. Oleh karena itu, Jokowi menyambut baik diselenggarakannya aplikasi aplikasi Otonomi Expo 2021. Melalui pameran ini, para pemerintah kabupaten bisa menunjukkan kekuatan ekonomi masing-masing dan bisa berkolaborasi untuk memperkuat ekspor termasuk perluasan pasar-pasar ekspor baru. Dan jangan lupa sekali lagi, pasar dalam negeri yang sangat potensial, yang sangat besar karena jumlah penduduk kita 270 juta dan kelas menengah bertumbuh sangat pesat. Ini yang harus menjadi peluang untuk memperkuat industri dalam negeri kita. Jangan sampai pasar yang sangat besar ini diambil dari produk-produk negara lain. Berbicara mengenai kondisi Singapura sendiri terancam krisis energi karena pasokan gas alam dari Indonesia belum pulih jika krisis energi terjadi di Singapura. Bisa gelap gulita. Singapura terancam gelap gulita karena krisis energi yang menghantuinya. Sejumlah perusahaan penyedia listrik di negara tetangga Indonesia itu kini bertumbangan. Indonesia bisa jadi faktor penyebabnya karena pasokan gas alam ke Singapura dari tanah air sebelumnya sepenuhnya pulih sejak mengalami gangguan pada Juli lalu. Adanya gangguan impor gas dari Indonesia juga disebut jadi salah satu biang keladinya. Memang seberapa besar ekspor ke Indonesia ke Singapura? Benarkah Indonesia sangat berpengaruh dalam penyediaan energi atau gas di Singapura? Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas pada 2020, setidaknya ada 3 kontrak ekspor gas Indonesia ke Singapura dengan pasokan minimal sekitar 700 juta. Standar kaki kubik per hari dari data BP Statistical Review 2021, konsumsi gas alam Singapura pada 2020 sekitar 1,22 miliar kaki kubik per hari. Itu artinya hampir 60% pasukan ke Singapura memang berasal dari Indonesia. Kontrak tersebut yakni ekspor gas pipa GSPL Singapura dan 2 kontrak ekspor gas pipa. Semgas ini merupakan kontrak gas pipa dari lapangan gas yang dikelola oleh ConocoPhillips Gresik Ltd dan Petrosina ke Gas Supply Pte Ltd GSPL, perusahaan gas di Singapura. Volume kontrak sebesar 350 miliar British Thermal Unit per hari dan kontrak akan berakhir pada 2023. Selanjutnya kontrak ekspor gas dari lapangan gas yang dikelola Natuna Sea Block A dan Premier Oil ke Sembcorp Gas, Semgas. Perusahaan gas Singapura kontrak akan berakhir di 2028. Sumber gas diambil dari seluruh blok di Laut Natuna Barat seperti South Natuna, Sea Block B yang saat itu dikelola ConocoPhillips. Kemudian sejak 2016 sudah diambil alih Medco ENP Natuna Ltd, lalu Kakap Blok yang dioperasikan Gulf Resource Ltd, namun kini dioperasikan Star Energy. Natuna Sea Block A dan Premier Oil Natuna Sea. Ada juga kontrak ekspor gas dari lapangan khasnya dikelola Premier Oil ke Sembcorp Gas atau Semgas. Perusahaan gas Singapura kontrak juga akan berakhir di 2028. Di depan para pemimpin daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, Jokowi menegaskan semua pihak harus siaga menghadapi semua hal yang tidak pasti. Pihaknya lantas menyinggung krisis yang menimpa Eropa dan Cina. Menurut Jokowi, hal itu tidak ada yang menduga. Kendati demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak menampik kalau Indonesia diuntungkan karena harga komoditas naik.
Jokowi mengatakan perekonomian daerah terutama perdagangan investasi dan turisme harus segera digerakkan kembali di tengah perjuangan negeri ini melawan pandemi virus corona yang melanda Indonesia dan dunia sejak Maret 2020. Pertama-tama saya apresiasi inisiatif aplikasi untuk segera menggerakkan perekonomian daerah, antara lain lewat Expo ini. Saya setuju perdagangan turisme investasi harus mulai digerakkan, jangan terlambat, tetapi dengan catatan kesehatan tetap nomor 1, ujar Presiden Joko Widodo. Kepala negara menegaskan perekonomian harus tetap diaktifkan kembali, tetapi dengan tetap waspada terhadap masalah kedisiplinan protokol kesehatan vaksinasi. Menurut Jokowi harus cepat dilanjutkan. Sebagai informasi, Indonesia sudah menyuntikkan 171 juta dosis ke rakyatnya dan targetnya nanti sampai di akhir Desember akhir tahun itu minimal 270 juta dosis. Jadi masih banyak sekali dalam 2 bulan lebih. Utamanya berkaitan dengan vaksinasi terkait dengan harga komoditas berdasarkan catatan tim riset CNBC Indonesia. Harga batu bara memang masih turun pada perdagangan Selasa kemarin, di mana harga batu bara di pasar ICN Newcastle atau Australia ditutup 220,9 US dollar per ton, ambles 6% dari sebelumnya. Meski kemarin turun tajam, harga komoditas ini masih membukukan lonjakan 34,85% dalam sebulan terakhir sejak akhir 2020. Year to date harga meroket 197,33%. Sementara itu, kontrak minyak sawit mentah sudah diperdagangkan lagi. Pada Rabu 20 Oktober 2021, harga CPO di Bursa Malaysia tercatat 5.008 per ringgit Malaysia. Per ton melonjak 1,25% dibandingkan penutupan perdagangan awal pekan ini. Harga CPO pun semakin mendekati rekor tertinggi sepanjang sejarah. Rekor tersebut tercipta pada 30 Oktober 2021 di 5.021 ringgit Malaysia per ton. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi Indonesia juga sangat berpengaruh besar gitu ya kepada dunia gitu. Memang dunia memerlukan Indonesia sebab sumber alamnya itu sangat diperlukan kita. Macam Singapura inilah yang memerlukan pasokan gas yang besar juga gitu ya. 60% itu pasokan gas dari Indonesia ke Singapura gitu dihantar. Jadi itu cukup besar ya jumlahnya, 60%. Jadi boleh dikatakan memang dunia juga memerlukan Indonesia gitu ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.